Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya kira ada dua peristiwa menarik hari ini. Yang pertama tentu saja pendaftaran Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Mas Gibran, gitu ke KPU. Dan satu lagi sebelumnya pagi tadi itu adalah ada pelantikan pejabat baru, Menteri Pertanian, yang ternyata ini stok lama yang diambil oleh Pak Jokowi, ya, Menteri Amran Nasution Amran Sulaiman, kok Amran Nasution lagi. Amran Sulaiman Dari yang PKS. sebelumnya pernah menjabat menteri pada periode pertama Jokowi, balik lagi. Dan kemudian ada kepala staf Angkatan Darat yang diganti, Pak Dudung. Dan saya kira ini mungkin akan menyusul Panglima TNI, karena kan sebenarnya Pak Dudung dan Panglima TNI ini pensiunnya sama 1 Desember nanti gitu ya, Bung Rocky. Dan ada spekulasi kemungkinan Dudung itu akan jadi kepala BIN menggantikan Budi Gunawan. Nah, kita bahas yang apa saja, yang reshuffle kabinet dan kemungkinan pergantian itu, yang soal pendaftaran nanti kita bahasnya, Bung Rocky. Saya kira pada akhirnya kita harus pastikan bahwa proses pencalonan Gibran itu menimbulkan disinsentif bagi PDIP karena uh, kunci-kunci utama PDIP di pemerintahan dipreteli atau dipatahkan kuncinya oleh Jokowi. Sebaliknya insentif diberikan pada koalisi Prabowo yang ada ada upaya untuk memperlihatkan bahwa tukar tambah itu bisa dilakukan secara kuantitatif. Tetapi yang kuantitatif tidak membatalkan persaingan kualitatif antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, kan itu dasarnya kan. Ya. Jadi dendam itu tidak bisa ditukar tambah dengan sekedar memperlihatkan perubahan komposisi kabinet. Yang kita tunggu sebetulnya adalah kecermatan Ibu Mega untuk melihat peluang revenge atau fight back terhadap apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini, terutama soal kepala BIN. Ya, dan yang menarik memang ini, saya jadi teringat tanggal 20 Oktober kemarin itu Jimli Asidiki bersama dengan Amran Sulaiman, salah dulu saja, Amran Ya, Sulaiman itu berkunjung ke Pak Prabowo, gitu. Dan pada waktu itu ketika itu ditanya Jimli, dia menjelaskan, ya kita ngomong, kasih masukan lah soal soal masalah kenegaraan gitu, kalau itu dari sisi pertanian beri masukan gitu. Ya, saya jadi menduga seperti Anda katakan tadi, ada insentif untuk Pak Prabowo, dan berarti Amran ini juga bagian dari koalisi yang dukung Pak Prabowo lah gitu. iya, saya kira mungkin dulu Amran apa dulu PKS atau lalu di periode pertama. Tapi kemudian orang melihat ini satu upaya Jokowi untuk balancing. Dan balancing ini bisa sangat berbahaya kalau tokoh-tokoh kunci, ya mungkin Mentan itu yang nggak begitu kunci. Tapi kalau tokoh-tokoh kunci soal Sekap, lalu BG atau BIN, mungkin dalam 1 minggu ini akan juga susul menyusul pergantian kabinet. Dan harusnya secara teoritis seluruh kabinet Megawati atau seluruh orang Megawati mesti diganti. Tapi Pak Jokowi kan juga selalu mau mengintai kecil-kecilan itu. Kalau ini diganti reaksinya apa itu? Padahal bagi PDIP ya udah itu fight aja habis-habisan kan. Nanti mungkin PDIP untuk jabatan-jabatan strategis akan diganggu di DPR kan, di parlemen. Misalnya kepala BIN itu kan mesti ada keputusan atau ada Fit and persetujuan proper. DPR Ya, ya. yang PDIP pasti di situ punya uh, punya suara strategis untuk menentukan siapa kepala BIN. Ya, ya. Oke, yang menarik saya kira ke spekulasi kan tadinya bahwa Demokrat akan masuk kabinet, dan nggak berlebihan spekulasi itu, karena hari Senin yang lalu AHY juga sudah bertemu dengan Pak Jokowi di istana, dan belakangan kemudian dia mengunggah soal konten-konten soal pertanian begitu. Tapi kita juga kan kemarin membicarakan sinyalnya dari Pak SBY yang menghindari bertemu dengan Gibran, kemudian pernyataan dari unggahan Agus Harimurti di Instagramnya soal pilihan Gibran, itu kan menunjukkan bahwa ya mereka dissenting opinion. Jadi mungkin itu juga saya melihat mungkin kalkulasinya buat Demokrat, ya kalau masuk di kabinet merugikan buat mereka begitu. Akhirnya dipilih orang yang netral. Amran ini netral saya kira, ya tadinya tim tim Indonesia Indonesia Timur lah, di timnya Pak JK Ya. malah. Terlihat bahwa SBY sedang bermain taktik. Orang anggap bahwa seolah-olah akan dimasukkan tapi kemudian dibatalkan.
Tapi bisa sebaliknya juga SB ngeprank Jokowi kan, dikasih sinyal tapi kemudian SB menganggap publik harus tahu bahwa kami memang ada dalam koalisi Prabowo, tetapi hal-hal yang menyangkut kegenitan kekuasaan atau kerakusan jabatan itu tidak ada pada Partai Demokrat. Itu juga sinyal bagus dan orang akan lihat bahwa oke, masih ada secercah dissenting opinion di Partai Demokrat. Walaupun orang pada akhirnya tahu bahwa iya apapun tetap Demokrat adalah bagian dari koalisi Pak Prabowo. Tapi sinyal-sinyal ini penting dan itu menunjukkan bahwa mungkin dalam 1-2 minggu ke depan kan masih tunggu tanggal berapa, tanggal 8 karena masih bisa juga ditarik komposisinya kalau ternyata ada soal kesehatan atau persyaratan presiden kan tetap sampai tanggal 8 masih ada pemeriksaan KPU. Jadi saya kira itu Demokrat buying time, tetap berupaya untuk kasih sinyal bahwa Demokrat tidak sepenuhnya ada di dalam ide sustainable atau melanjutkan proyek-proyek Pak Jokowi. Nah itu yang saya kira menyebabkan Pak Prabowo berupaya terus untuk membujuk Pak SBY supaya udah terimalah secara end block tuh, secara belangko kosong. Tapi SBY selalu punya kalkulasi itu. Jadi saya kira ini permainan strategi antara antara Prabowo, Jokowi dan SBY, khusus dalam soal komposisi kabinet yang harusnya ditawarkan juga kepada Demokrat. Iya, iya. Dan ini kan menarik ya pilihannya bahwa kemudian menterinya yang masuk itu bukan orang dari yang terafiliasi partai politik atau pendukung partai politik pemerintah, katakanlah PDIP. Kan justru kita ingat PDIP salah satu pejabatnya sudah mundur, Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto kan sebelumnya sudah mundur begitu, dan sampai sekarang juga orang harusnya melihat ini kalau kemudian betul Budi Gunawan itu diganti, dan saya kira itu pasti bahwa ini kalau kemudian PDIP juga tetap bertahan di kabinet ya keterlaluan gitu ya. Jadi kan ini buying time juga nih. PDIP mungkin minta supaya kasih sinyal Jokowi kalau lu berani ganti semua deh. Supaya ada alasan PDIP untuk lakukan total football dalam soal ini kan. Tapi kita tetap mengintai ini ada hal yang belum beres sebetulnya di koalisi Prabowo terutama tuh. Dan itu yang masih bisa dimainkan oleh PDIP. Dan PDIP mengintai kelemahan-kelemahan di koalisi Prabowo yang dibuat oleh Presiden Jokowi itu. Sambil menunggu reaksi publik yang masih berlangsung atas ketidaksukaan pada permainan presiden melalui Mahkamah Konstitusi itu. Jadi isu-isu ini masih akan tumbuh dan kita ya 2-3 hari itu panjang loh untuk mengamati perubahan-perubahan kimia di dalam koalisi Prabowo. Ya, ya, dan kita juga melihat bahwa di antara semua koalisi Prabowo ini adalah koalisi yang paling terakhir gitu yang mendaftarkan diri. Padahal kan asumsinya harusnya mereka yang paling awal gitu ya. Ya itu artinya kalkulasi-kalkulasi strategis masih saling disimpan tuh. Kita belum lihat semacam kelegaan dari Golkar atau kelegaan dari Demokrat. PAN mungkin sedikit lebih lega walaupun tetap menganggap ya mestinya Erick Thohir yang ada di situ tuh. Karena kalkulasi PAN kan itu memanfaatkan potensi Erick Thohir untuk dapat limpahan kebijakan-kebijakan yang sifatnya menguntungkan secara ekonomi itu. Tapi sekali lagi ini adalah situasi yang paling menegangkan karena PDIP tetap memantau psikologi Pak Jokowi yang makin lama makin rapuh. Demikian juga Demokrat. Jadi walaupun Demokrat dan PDIP tidak seiring, tetapi terhadap politik Jokowi, dua-duanya mengintai. Pak Prabowo sudah selesai dengan Jokowi, tapi Pak Prabowo juga merasa tidak bulat kalau SBY tidak mendukung sepenuhnya koalisi Gerindra. Ya, dan ini saya kira ya yang terjadi, ini menarik loh Bung Rocky yang strategi yang dilakukan oleh PDIP ini karena PDIP kelihatannya nggak mau perang terbuka terhadap Jokowi dan seperti Anda katakan tadi mengintai itu karena beredar juga di media sosial itu semacam instruksi dari Sekjen gitu yang mengingatkan kepada seluruh kader PDIP untuk tidak menyerang Pak Jokowi begitu ya. Nah kita jadi pertanyaan apa yang terjadi sementara Pak Jokowi relatif walaupun tidak menyatakan secara terbuka kan ini serangan-serangan ini secara bertahap dilakukan oleh Pak Jokowi, bukan jab lagi ya. Saya kira udah pukulan-pukulan ini ya. Ini ada uppercut. Sudah uppercut mulai dari Kaisang, kemudian Gibran, apalagi ya dari Gibran. Dan kalau kemudian nanti kalau kemudian Pak Budi Gunawan yang dicopot itu kan jadinya itu killing punch, bukan lagi uppercut. Saya menduga kuat Jokowi tahu ada situasi yang belum final bukan di PDIP ya, di Gerindra tuh dan itu yang dia khawatirkan tuh. Tetap Jokowi menganggap faktor SBY itu ada di Gerindra itu tetap faktor yang ya diperlukan tapi mengganggu sebetulnya. Dan SBY tahu itu tuh. Dan psikologi itu yang dimainkan justru oleh SBY.
Nah, PDIP membaca itu. Jadi PDIP membaca bahwa bahkan di Gerindra belum sempurna tuh. Jadi ngapain PDIP langsung untuk attack atau apa namanya tunduk pada Jokowi? Lebih baik bermain strategi. Jadi tetap kawan-kawan di PDIP ini bermain strategi untuk membaca setangguh apa sih Jokowi mengancam-ancam PDIP, kira-kira begitu kan. Jadi Hmm. PDIP kira-kira kirim pesan, lu aja nggak bisa nundukin SBY kok, ngapain mau coba-coba nundukin PDIP, kira-kira begitu tuh. Nah Ya, ini ya. sebetulnya juga menjadi pikiran dari Pak Prabowo kan. Kan Hmm. Prabowo akhirnya tetap dia belum bulat itu dengan Gibran walaupun udah didaftarkan, tetapi kan proses-proses politik berlangsung terus. Apalagi meme tentang kebobrokan istana itu beredar makin lama makin gila itu. Hmm. Bahkan media massa semacam Kompas atau Tempo itu yang harusnya lebih decent itu makin lama makin kasar mempersoalkan dinasti politik Jokowi. Jadi kelihatannya begitu dan masyarakat sipil tentu ya pikiran supaya Gibran itu dibatalkan walaupun masyarakat sipil nggak punya kekuatan, tetapi secara moral etis itu masyarakat sipil menganggap ngapain ada Gibran di dalam pemerintahan Pak Prabowo, apa nggak cukup kemampuan Pak Prabowo untuk mengkonsolidasi partainya sehingga bisa tampil tanpa Gibran misalnya. Tetapi tetap juga kita tahu bahwa ya Prabowo sulit karena Prabowo udah menyerahkan seluruh peralatan politik untuk diatur oleh Jokowi. Kan secara kasar kita lihat itu. Ya, dan kalau kita lihat sekarang kan sebenarnya ketua pimpinan koalisi itu adalah Pak Jokowi ya, bukan Pak Prabowo ya dalam Iya itu maksudnya. Jadi orang tetap lihat Prabowo akhirnya mesti nego dengan apa yang sebetulnya dia tahu kurang masuk akal. Kan pasti Prabowo sudah menghitung bahwa dalam 2-3 hari ini eh, Gibran itu sebetulnya liability bukan aset. Tetapi bagi Jokowi hanya melalui saya Prabowo bisa jadi presiden. Dan ya. indoktrinasi itu udah berlangsung 1 tahun masif selama ini kan. Sehingga Hmm. Prabowo nggak bisa lagi bikin refleksi untuk mengatakan separuh tidak pada Jokowi. Kira-kira itu tuh. Jadi ini Prabowo menjadi tawanan psikologi dari Pak Jokowi. Karena tetap selama Jokowi masih berkuasa, peralatan politik bisa dia serahkan pada siapa saja. Ya, Jadi ya. kecemasan itu yang ada pada teman-teman Gerindra sehingga Pak SBY juga merasa oke okay, kan masih ada kecemasan. Karena itu Pak SBY call tinggi. Secara moral SBY mengatakan saya tidak ingin ada Gibran di situ dengan menolak AHY atau menyatakan AHY memang cuma diumpankan di situ tapi Demokrat menolak itu. Jadi mestinya ada keterangan dari Pak Jokowi apakah pernah ditawarkan pada AHY lalu kemudian Demokrat Hmm. menolak. Nah, itu nanti Ya, dua ya. tiga hari lagi kita tahu tuh. Ya, ya, ini menarik ini kalau kita kait-kaitkan kan satu yang beberapa hari yang lalu Pak SBY menghindari bertemu dengan Gibran dengan alasan dia ada di Jawa Tengah. Kalau kemarin saya bahas dalam dalam apa dalam budaya Jawa itu disebut mengelungani gitu, menghindari. Jadi dan itu cara komunikasi bahasa Jawa, orang yang tidak suka datang ke rumahnya dia tinggal pergi gitu. Itu cara bahasa Jawa dan kemudian AHY tidak masuk di kabinet ternyata dan tadi pagi sebelum berangkat itu ke KPU Pak Prabowo menyempatkan diri untuk menghadap Pak SBY dulu kan ini dari sini saja kan kita bisa membaca sesuatu kan Bung Rocky ya. Iya jelas tuh SBY ngambek lah gampangnya gitulah atau memberi sinyal bahwa kami tidak seutuhnya ada di bawah Tidak koalisi berlega hati Prabowo. gitu biasanya Anda menggunakan Dia tidak lega untuk ya. menerima kenyataan bahwa Gibran dipilih oleh Prabowo. Dan Prabowo ngerti psikologi SBY. Kan mereka berteman baik sejak dari Hmm. pendidikan militer. Jadi saling tahu simpanan batin masing-masing. Ya, ya, ya. Oke, jadi artinya sebenarnya ini PR ya, yang PR yang serius justru di Pak Prabowo bagaimana mengelolanya. Buat Pak Jokowi sekarang sudah selesai gitu ya. Tinggal bagaimana dia meneruskan ini perang dinginnya dengan PDIP dan khususnya Ibu Megawati kan. Ya jadi bagi Jokowi ya itu betul. Dia tinggal berupaya untuk cari keuntungan kecil supaya Megawati merasa bahwa dia udah takluk. Tapi Megawati melihat bahwa belum bisa ditaklukkan karena di dalam koalisi yang dipimpin Jokowi yaitu Gerindra plus itu termasuk Demokrat belum ada satu keputusan yang bulat. Jadi tetap ini periode 2-3 hari ini adalah ya perang urat saraf lah gampangnya begitu. Iya, iya. Ya kalau kita membayangkan dulu kita menggunakan istilah kayak perang dingin kalau zaman dulu ya Ya antara ini Timur dan bandingin sebetulnya. Barat. Ya, ya, ya. Jadi kelihatannya di permukaan biasa-biasa saja, tapi di bawahnya berlangsung dan
Kalau di era perang dingin itu yang main intelijen, Bung Rocky, kalau zaman dulu ya, gitu ya. Nah, ini juga intelijen juga kan, sama-sama punya kuping di intelijen. Kan mestinya secara teoritis begitu Gibran dilamar oleh Prabowo, maka kami koalisi Prabowo secara utuh mengatakan oke, kami mendukung. Ternyata ada dissenting dari SBY. Demikian juga sebaliknya, begitu Gibran udah dipilih oleh Jokowi untuk ditaruh ke Prabowo, mestinya Megawati langsung pecat Gibran. Kan begitu etikanya kan. Jadi supaya ada hal yang pasti. Tetapi justru keabu-abuan itu yang menunjukkan baik Megawati belum selesai dengan kepastian bahwa tanpa Gibran atau tanpa Jokowi Ganjar bisa menang. Jadi tetap kiriman sinyal itu dibaca oleh Jokowi juga, bahwa ya Anda juga sebetulnya masih nunggu restu saya kan. Nah, SB membaca itu. Sebaliknya Mega membaca bahwa kliknya gengnya Jokowi masih ada problem dengan sikap SBY. Jadi sebetulnya betul tadi ini perang dingin yang sebetulnya isinya panas. Iya, iya, iya. Oke, dan yang menarik kan dalam hal ini Pak Prabowo misalnya kemarin ngomong dia minta waktu untuk ketemu dengan Ibu Megawati dan kaitannya dengan Gibran. Dan saya kira kan ini sebenarnya nggak ada urusannya sama Pak Prabowo, kan ini urusan internal PDIP, urusannya Gibran, urusannya Pak Jokowi dengan Ibu Mega, bukan urusannya Pak Prabowo kan. Itu mestinya itu udah selesai. Mestinya Jokowi bilang udah Prabowo nggak usah urus Gibran dengan Megawati, itu urusan saya. Tapi fakta itu tetap terlihat bahwa ya Jokowi belum sepenuhnya juga percaya pada koalisi Prabowo. Jadi kira-kira Jokowi mau bilang begini, beresin dulu soal SBY di koalisi, nanti saya beresin soal Gibran di PDIP. Kan itu saling nunggu kan. Kendati udah mendapat ke KPU, tetap ketidakpastian itu masih tinggi sekali potensinya. Oke, itulah saya kira sesuai dengan tema kita, di uncertainty ya, situasinya sekarang ini ya, begitu ya Bung Rocky ya. Ya, ini jam per jam bisa bisa betul-betul pura-pura ada nanti koalisi-koalisi. Yes. Oke, baik. Terima kasih Bung Rocky. Yes, tetap 0%. Yes.